Di video kali ini, kita bakal kasih review soal platform otomatisasi marketing, yaitu ActiveCampaign. Kita bakal ngebahas apa itu ActiveCampaign, kita bakal bahas beberapa kelebihannya dan kekurangan dari platform ini, dan kita juga bakal bandingin dengan beberapa pesaingnya. Terus di akhir video, kita bakal langsung lihat beberapa fitur utama dari platform ini ya teman-teman, jadi tetap tonton karena kamu gak mau ketinggalan ini kan? Oke, jadi mari kita bahas apa itu ActiveCampaign ya. ActiveCampaign itu software yang menyediakan email marketing, otomasi penjualan, dan fungsi CRM. Banyak orang yang pakai ActiveCampaign loh, daripada platform lain karena dua alasan utama. Yang pertama itu ya, karena mereka ada di posisi teratas di industrinya dalam hal email marketing beneran yang terkirim ke inbox penerima yang dimaksudkan. Ini artinya emailmu itu bakal sampai ke orang yang kamu tuju, bukan yang nyangkut ke folder spam atau folder sampah mereka. Alasan kedua kenapa orang itu pakai ActiveCampaign ya, dibandingkan platform email lainnya, itu karena alat otomatisasinya yang sangat kuat banget di situ, dan kita bakal tunjukin alat ini di video nanti. Oke, jadi sekarang kita udah bahas apa itu ActiveCampaign ya teman-teman, dan kenapa kamu itu mau pakai ini. Sekarang mari kita bahas beberapa fitur utama dari platform ini. Jadi yang pertama itu adalah otomasi canggih. Seperti yang kita bilang tadi, kamu itu bisa bikin alur otomatisasi yang rumit yang bisa ningkatin interaksi dan tingkat konversi. Nomor 2 itu personalisasi dan segmentasi. ActiveCampaign ini bagus banget buat nandain orang-orang dan memisahkannya ke dalam kategori yang spesifik. Ini bakal ngebantu kamu untuk targetin grup yang spesifik ya dalam list email yang lebih besar nantinya. Nomor 3 adalah kemampuan integrasinya. Kamu itu bisa mengintegrasikan lebih dari 850 lebih aplikasi dengan ActiveCampaign teman-teman. Fungsi yang sangat banyak sekali ya kan, dan kamu bisa pakai WordPress, Shopify, dan banyak aplikasi pihak ketiga lainnya. Oke, jadi itu beberapa fitur utamanya ya. Tapi mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya ya dari platform ini sebelum kita itu masuk ke beberapa fitur. Oke, jadi kelebihan pertama itu sangat bisa dikustomisasi teman-teman dalam hal otomatisasi. Ya, aku tahu kita itu sering ngomongin betapa kuatnya alat otomatisasi ini ya kan. Jadi kita bakal tunjukin sebentar lagi. Tapi kamu harus tahu ada banyak banget hal yang bisa kamu lakukan dengan alat ini, dan ini sangat pas untuk nargetin grup yang spesifik ya. Ini bakal bantu kamu menuhin kebutuhan bisnismu teman-teman serta kebutuhan spesifik bisnis para subscribermu. Fitur hebat lainnya adalah laporan yang sangat komprehensif tentang campaign email kamu. Fitur analitik dan laporan yang detail juga di dalam ActiveCampaign itu benar-benar ngebantu kamu membuat keputusan berdasarkan data. Dan antarmuka platform ini juga sangat intuitif ya guys, dan layanan pelanggan mereka juga sangat bagus. Mereka itu punya chatbot dan kamu bisa bertanya kapan aja saat kamu butuh. Oke, sekarang mari kita bahas beberapa kekurangannya. Jadi ada sedikit kurva pembelajaran di situ buat kamu. Jadi kamu gak bakal langsung tahu semua hal ya kan, terutama dalam hal fitur otomatisasi yang canggih itu. Ini tentu bakal nambah waktu, tapi nggak terlalu sulit kok untuk dipelajari. Ini juga sangat intuitif, cuma mungkin bakal butuh sedikit waktu karena bisa jadi rumit dengan cepat ya kan. Kekurangan lainnya adalah harganya. Tentu ini bisa cukup mahal teman-teman, tergantung jumlah pengguna yang kamu miliki dan fitur yang kamu inginkan. Jadi aku punya daftar harganya di sini. Kita bisa bahas ini sebentar. Paket pertama adalah paket light ya, dan harganya cuma $29 per bulannya. Dan ini punya banyak banget fitur yang bakal kamu butuhkan buat mulai. Punya formulir inline, otomatisasi, dan laporan kampanyenya yang nanti bakal kita bahas sebentar lagi. Kalau kamu punya tim kecil, harganya $49 per bulan untuk 3 pengguna di situ, dan ini punya beberapa fitur tambahan seperti penilaian lead, konten bersyarat, juga beberapa halaman landing tambahan di situ. Ini juga punya integrasi WooCommerce dan Shopify ya. Jadi kalau kamu itu punya toko e-commerce, mungkin hal yang paling cocok buat kamu tuh buat penggunaan profesional dari platform ini ya. Harganya $149 per bulan ya. Dan itu untuk 5 pengguna. Dan ini punya banyak banget fitur AI ya teman-teman, seperti pengiriman prediktif, dan kamu juga bisa buat otomatisasi split serta integrasi Salesforce dan banyak integrasi lainnya. Dan ya, ini ada versi enterprise ya. Kalau kamu itu bener-bener pro dan butuh, dimana di sini punya 10 pengguna dan ada laporan serta objek custom juga. Ada single sign-on, dukungan untuk HIPAA di situ, dan juga uji coba email tanpa batas ya teman-teman. Jadi tergantung anggaran kamu. Ini bisa jadi agak mahal ya, terutama kalau kamu itu baru mulai guys. Tapi paket light itu udah cukup banget buat kebutuhan awal kamu. Oke, sekarang kita udah bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya. Sekarang mari kita lihat gimana ActiveCampaign dibandingkan sama beberapa kompetitornya ya guys. Jadi beberapa pesaing utamanya tuh ya Mailchimp sebenarnya, terus Sendinblue dan HubSpot. Alasan utama kenapa orang itu milih ActiveCampaign dibandingkan pesaingnya ya adalah berikut ini. Seperti yang kita bilang tadi, fitur otomatisasinya dalam hal email itu bener-bener gak ada tandingannya dibandingkan pesaingnya guys. Pengalaman pengguna yang sangat komprehensif di situ, dan pengiriman prediktif serta integrasi yang luas bener-bener kuat di situ, terutama kalau bisnismu itu udah ada di level yang lebih tinggi. Jadi ActiveCampaign itu unggul di bidang otomatisasi ya teman-teman, personalisasi, fungsi CRM, dan mereka juga punya dukungan dan resource yang komprehensif. Dan ini bener-bener ideal banget buat bisnis yang menciptakan pengalaman yang spesifik yang disesuaikan buat pelanggan mereka. Sekarang lanjut ke Mailchimp. Mailchimp ini sedikit kurang canggih ya guys. Ini lebih simple dan bagus banget buat startup. Mailchimp ini benar-benar memenuhi kebutuhan dasar buat email marketing kamu. Gak punya banyak alat canggih seperti ActiveCampaign. HubSpot juga sangat bagus buat bisnis sebenarnya yang butuh marketing, penjualan, dan layanan pelanggan dalam satu paket. Mereka juga menawarkan layanan edukasi di situ yang luas di paket tingkat atas mereka. Juga bisa dikembangkan lebih besar, dan Sendinblue itu lebih fokus ke bisnis yang utamanya menggunakan email dan SMS untuk menjangkau pelanggan mereka. Dan buat pengirim volume besar dan butuh fungsi CRM dasar, dimana ini juga bagus. Jadi jelas platform apa yang kamu pilih itu tergantung kebutuhan spesifik bisnis kamu. Tapi aku bakal bilang kalau ActiveCampaign adalah salah satu yang terbaik di bisnis ini karena alat-alat canggih yang mereka punya. Oke, jadi sekarang kita udah bahas semua tentang ActiveCampaign
Campaign ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk buat nunjukin beberapa fitur keren di platform ini, oke? Jadi kita punya uji coba gratis 2 minggu dengan link khusus di bawah ini. Di deskripsi cuman buat penonton kita ya, buat mulai dengan Active Campaign. Gak perlu kartu kredit buat uji coba gratis 2 minggu ini. Jadi gak ada resiko buat kamu guys. Juga kalau kami itu memutuskan untuk pakai Active Campaign setelah uji coba gratis 14 hari kamu, para subscriber kita akan dapat diskon 15% untuk langganan tahunan Active Campaign. Ini penawaran yang sangat bagus banget dan ini cuman buat yang nonton video ini ya. Jadi pastikan daftar Active Campaign sekarang dengan link kita di bawah ini. Setelah kamu itu klik link khusus tersebut di bawah, kamu bakal diarahkan ke halaman landing di mana kamu itu bisa ngelihat ya. Ini buat para subscriber dari Startup Wise Indonesia. Kalian bakal dapat diskon 15% dan seperti yang kita bilang tadi teman-teman, itu untuk langganan tahunan Active Campaign kamu. Setelah uji coba gratis 14 hari kamu mulai pakai Active Campaign, terus kalian bisa masukin alamat email kamu di sini. Setelah kamu itu masukin email dan klik mulai uji coba gratis, nanti kamu bakal ditanyain beberapa pertanyaan singkat nantinya. Ini butuh kurang dari 2 menit ya teman-teman. Di sini kamu itu cuma perlu verifikasi alamat email kamu dan ini sangat mudah banget buat diatur. Sekarang dia bakal minta nama dan nomor telepon kamu ya teman-teman. Ayo kita masukin informasi itu sekarang. Dan ya setelah itu klik next step di situ dan sekarang Active Campaign tuh bakal nanya beberapa pertanyaan ya buat bisnis kamu, buat mastiin mereka itu bisa personalisasi pengalaman sebaik mungkin buat kamu. Jadi ayo masukin berapa banyak kontak yang kamu punya di situ. Kalau di sini misal bilang aja di bawah 500 ya kan. Selanjutnya kamu bisa masukin berapa banyak karyawan, misal bilang aja 1. Dan terakhir kamu bisa masukkan industri atau bisnis kamu di situ. Dan setelah itu dia bakal nanya aplikasi CRM lain atau layanan email yang kamu pakai sekarang. Kamu bisa pilih aja ya guys yang kamu pakai di sini. Tentunya kalau udah kita klik next step ya kan. Dan nanti dia bakal minta kamu konfirmasi email. Jadi kita akan lakukan itu sebentar dan setelah itu masukin aja klik verify. Ini cuma butuh waktu beberapa detik buat atur akun kamu dan kamu itu bakal diminta masukin password itu di sini. Setelah itu klik take me to my account ya kan. Dan sebelum kita sampai ke dashboard Active Campaign, kamu bisa jawab beberapa pertanyaannya di sini ya teman-teman. Atau bisa aja skip juga. Kita skip aja dulu ya kan untuk sekarang. Dan sekarang kita udah ada di dashboard Active Campaign ya. Oke, aku bakal bilang kalau kita itu punya kursus pemula gratis ya kan tentang Active Campaign di channel ini. Jadi coba aja cek itu juga karena kita nggak akan bahas terlalu detail di sini teman-teman. Tapi kita bakal cuman bahas beberapa fitur utama aja ya kan teman-teman. Tentunya di bawah kita udah akan taruh link kursus gratis itu ya kan. Oke, jadi ayo kita bahas beberapa fitur utamanya teman-teman dari Active Campaign ini. Oke, kalau kamu itu udah masuk ke kontak di sini, kamu bakal lihat daftar kontaknya. Jadi ada beberapa cara untuk masukin kontak informasinya. Kamu itu bisa integrasikan dari platform lain ya. Kamu juga bisa impor file CSV dan kamu juga bisa tambahin kontak secara manual. Jadi untuk impornya, kamu bisa klik tombol di kanan atas ini ya teman-teman dan kamu bisa impor file di situ atau kamu bisa hubungkan dengan salah satu program lain ini. Lalu untuk tambahin kontak, kamu tinggal klik di pojok kanan atas di sini dan kamu bisa tambahin kontak di sana. Salah satu fitur keren dari Active Campaign itu adalah kamu itu bisa nandain kategori spesifik dari orang-orang dalam sebuah list nantinya. Jadi ayo kita klik master kontak list yang ada di sini ya teman-teman dan lalu kita klik salah satu subscriber di sini dan kamu bakal lihat kalau kamu itu bisa masukin tagnya. Jadi tergantung dari mana lead itu nantinya datang. Misal mereka itu datang dari form daftar newsletter kita ya kan. Seperti yang ini, kita bisa tag mereka sebagai newsletter dan kamu bisa tambahin banyak tag lainnya dan bagi list itu jadi kategori yang lebih kecil. Ini bakal sangat membantu nantinya ya guys. Dan nanti aku bakal tunjukin kenapa. Oke, sekarang kamu udah tahu sedikit tentang listnya ya kan. Ayo kita ke bagian website di sini teman-teman dan aku bakal tunjukin gimana bikin formnya. Jadi kalau kamu itu klik form di sini, ayo kita klik newsletter dan dari sini ini adalah form yang kita buat tadi ya guys. Ini form yang persis diberikan ke kita tadi. Waktu kamu itu daftar, aku nggak terlalu ubah banyak di sini ya guys. Jadi kamu itu bisa ubah hal-hal seperti kategori yang berbeda, juga font dan warnanya. Kamu juga bisa ubah apakah ini nge-link ke website yang lain waktu kamu submit formnya atau cuman bilang terima kasih udah daftar ya. Sekarang kita udah ke page yang ada di sini teman-teman. Yang pada dasarnya di halaman ini kamu itu bakal mau taruh form di halaman itu ya kan. Jadi itu halaman landing dengan formmu di atasnya nanti, oke? Kalau kita ke landing page, kamu itu bakal lihat kenapa form ini tuh penting banget. Ayo kita klik newsletter di sini teman-teman dan ini halaman landing buat newsletter kita dengan form kita di dalamnya. Dan kamu bisa lakukan banyak kustomisasi berbeda di situ dan ngubahnya ya kan. Oh ya, ini cuma template yang mereka kasih buat ini ya. Dan sebenarnya ada banyak hal berbeda yang bisa kamu lakukan juga di sini kok teman-teman. Aku saranin kamu bisa coba-coba aja ya dengan semua kolom, teks dan warna yang bisa diubahnya, oke? Sekarang kamu udah tahu kan cara bikin form dan halaman. Ayo kita balik ke beranda dan bahas soal campaign ya guys. Klik aja campaign di sini teman-teman dan kita udah buat satu draft di situ. Jadi ayo kita klik newsletter kita di situ. Ini semua informasi yang bisa kamu masukin buat campaign kamu. Kamu bisa masukin subjek. Ini akan jadi hal pertama yang dilihat subscriber kamu ya guys. Jadi kalau kamu itu pengen ini menonjol dan pastiin menarik perhatian mereka, kamu juga pengen pre-headernya menarik juga ya kan. Jadi aku bisa taruh titik-titik di sini ya supaya mungkin bikin orang tuh penasaran dan ngeklik guys. Dan kamu bisa masukin nama dan email kamu juga. Dan email ini sebenarnya nggak terlalu terhubung ke domain apapun. Kamu bisa pakai email pribadi biasa kamu juga di situ. Lalu kamu bisa pilih list dari mana email ini berasal. Jadi ini cuma master list ya guys. Aku pikir lebih baik punya satu list di situ. Lalu segmentasi populasinya juga lebih lanjut ke dalam tag-tag yang berbeda. Kamu juga bisa pilih untuk jadwalin emailnya serta beberapa opsi pelacakan dan otomatisasi di sini. Oke, simpan dan keluar dari sini ya teman-teman. Hal penting lainnya di sini adalah laporan guys. Sekarang aku belum kirim email apapun di akun ini. Jadi kamu itu nggak akan lihat apa-apa di sini ya guys. Tapi begitu kamu itu kirim email, ini bakal melacak semua tingkat konversi kamu, tingkat orang yang ngebuka, tingkat kliknya dan semuanya bakal ada di sini kok. Dengan alat analitik yang sangat
sangat kuat di situ. Oke, hal terakhir yang mau aku tunjukin adalah hal yang sangat penting, itu adalah otomatisasi. Jadi ayo kita ke otomatisasinya teman-teman. Sekarang aku nggak akan bangun otomatisasi penuh di sini ya guys, karena kita udah bahas itu di kursus ya. Aku cuma mau tunjukin apa yang dilakukan sama otomatisasi ini. Ini adalah demo yang mereka kasih buat kita. Ayo kita lihat sebagai contoh ya teman-teman. Dan sekarang ini kamu punya kemampuan buat ngubah semua variabel berbeda ini, dan pada dasarnya ini bilang kalau saat ada kontak yang submit form di situs kita, maka kita akan kirim email selamat datang ke mereka. Setelah mereka itu terima email selamat datang, mereka juga akan mendapatkan tag yang lebih buat uji coba pengguna. Dan setelah itu kita tunggu 1 hari ya teman-teman sebelum kita itu lakukan langkah berikutnya. Mari kita zoom out sebentar di sini, dan ya kamu bisa lihat ya kan, kita udah sampai di percabangan jalannya teman-teman, di mana ada buat no di kanan dan yes di kiri ya kan. Dan bagian ini bakal bilang apakah kontak cocok dengan kondisi berikut, di mana ini akan ngebuka campaign email selamat datang guys. Jadi kalau mereka itu buka campaign selamat datang, mereka itu akan dibawa ke jalur ini, dan kalau enggak mereka dibawa ke jalur yang ini. Jadi kita pilih yang enggak dulu ya kan. Kalau mereka enggak buka, kita tunggu 1 hari lagi ya guys. Jadi itu 2 hari antara pengiriman email, karena itu kita bakal punya ini buat actionnya. Jadi ini 1 hari lagi di sini nanti, dan bakal nunggu jadi 1-2 hari. Selanjutnya ini ngebawa kita ke prom yang lainnya teman-teman, buat lihat apakah mereka itu pernah dikunjungin halaman harga atau enggak. Dan di sini juga akan ada no dan yes lagi ya kan. Jadi kalau misal kita pilih no, nanti kita bakal scroll ke bawah. Jadi kalau mereka itu nggak ngunjungin halaman harganya dan mereka nggak ngebuka email selamat datang, kita akan tambahkan mereka sebagai lead marketing di situ. Dan selanjutnya kita akan kirim email kedua ke mereka di sini ya kan, yang bilang uji coba sangat nggak terlibat. Itu cuma buat tujuan internal aja ya teman-teman. Dan kita akan tawarin pelatihan gratis di situ, dimana itu yang akan kita kirimkan. Oke, dan sekarang itu akhir dari jalur yang ini teman-teman ya. Sekarang jadi kita balik ke sini ke yang yes. Kalau mereka itu memang lihat halaman harga kita, itu bakal bawa mereka ke atas funnel yang ada di sini. Ayo kita lihat yang yes-nya ya. Jadi ayo kita naik ke atas ini teman-teman, dan kamu bakal lihat kalau ini tuh adalah email selamat datangnya. Jadi kalau mereka itu buka email selamat datangnya, mereka akan turun ke sisi pohon yang ada di sini, dan mereka akan diberi label sebagai sales lead ya kan, serta semua orang yang udah cek halaman harganya. Jadi semuanya ada di tempat yang sama di sini ya teman-teman. Dan ya mereka semua diberi label sebagai sales lead atau marketing leadnya. Jadi buat merekap sedikit dari master list di situ, kita punya pengguna uji coba ini. Jadi daftarnya ada di atas ini ya guys. Lalu kita punya penghuni uji coba juga di sini, dimana ini dipecah menjadi 2 kategori yang terpisah ya kan, yaitu sales lead dan marketing lead. Dan kamu akan lihat di sales lead ini, setelah kita itu beri tag sebagai sales lead, dan kamu akan lihat di sales lead itu kita akan kirim email yang bilang uji coba sangat terlibat di situ ya kan. Dan itu bakal berbeda dari yang kita kirim jika di sini yang bilang mereka sangat gak terlibat. Oke, jadi setelah mereka itu terima email uji coba sangat terlibat itu, mereka akan ditambahkan ke deal yang ini teman-teman, buat uji coba yang sangat terlibat untuk kontaknya. Sekarang ini adalah fungsi CRM-nya ya, yang akan kita tunjukkan sebentar lagi. Setelah itu mereka juga ditambahkan ke tugas di situ, dimana tugas ini mungkin ditugaskan ke seseorang dan bilang untuk menelpon salah satu anggota internal yang akan ditugaskan untuk menelpon orang ini nantinya. Lalu otomatisasi berakhir di sini ya guys. Oke, mari kita bahas singkat tentang fungsi CRM-nya ya teman-teman. Itu ada di bawah bagian deals ya kan, di bawah otomatisasi di kiri ini. Dan ya, kamu akan lihat ada beberapa tahap berbeda di situ guys. Ada 2, yaitu in contact dan follow up. Kamu juga bisa tambahin tahap lain di sini teman-teman, di pojok kanan atas ini kalau kamu itu mau. Jadi kalau kamu itu perhatiin di sisi bagian yes-nya, orang-orang yang terlibat itu, yang kita udah label seperti itu, nanti bakal ditambahin ke salah satu tahap CRM ini ya teman-teman. Ini akan membantu kamu melacak hubungan pelanggan dan memastikan tidak ada yang terlewatkan. Jadi mari kita klik 1 di situ buat deal yang aktif di sini ya teman-teman. Jadi kamu bisa tambahin tugas di sini dan tugaskan ke anggota internal, dan ada banyak fungsi CRM. Hal bagus lainnya juga di sini kok, seperti siapa orang terakhir yang kontak lead ini, dan kamu coba cek aja semua fiturnya ya guys, karena platform ini bener-bener bagus banget pokoknya. Dan itu semua hal utama yang perlu kamu tahu tentang Active Campaign. Ya, kayaknya itu aja ya untuk hari ini teman-teman, buat ulasan kita tentang Active Campaign. Kalau kamu itu suka video ini dan ingin lihat konten lainnya seperti ini di masa mendatang, tolong kasih kami like dan juga subscribe di bawah. Kami udah taruh semua sumber yang kita bahas hari ini di bawah, seperti video-video lainnya, serta link ke Active Campaign di bawah di deskripsi. Dan kalau kamu pakai link kita ke Active Campaign, kita bakal dapat komisi referral kecil tanpa biaya tambahan buat kamu. Jadi terima kasih banyak sebelumnya teman-teman, karena ini bener-bener ngebantu kita buat terus bikin konten gratis seperti ini buat kamu ya. Juga kalau kamu itu pengen mulai bikin website dan gak tahu harus mulai dari mana, kita udah buat alat yang gratis yang akan kita taruh linknya di deskripsi juga. Dan terakhir, channel ini didedikasikan untuk menyediakan pemilik bisnis dan entrepreneur seperti kamu dengan resource gratis dan tutorial seperti yang kita bahas hari ini. Jadi terima kasih banyak ya udah nonton. Kami doakan yang terbaik dalam perjalanan entrepreneur kamu. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.